Sebab itu biar kita perhatikan di sini. Aku datang untuk menyatakan kepada bangsamu dan Tuhan, dan Daniel dia berdoa kepada Tuhan untuk kesalahannya, untuk kesalahan bangsanya. Dia memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan datang. Dan Tuhan katakan 70 masa sudah disediakan. 70 masa sudah disediakan. Saudara, untuk bangsa. 70 masa ini bicara tentang sepanjang masa hidup kita dari Adam sampai nanti 7.000 tahun yang terakhir. Kita berada pada hari-hari yang terakhir ini, saudara, di mana kita harus mengalami ini. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Kefasikan kita diampuni oleh Tuhan. Kalau ini selesai, gereja Tuhan bagaikan mempelai perempuan Kristus, dia diangkat ke padang belantara, dipelihara jauh dari mata ular. Dengan 2 sayap burung nasar, dia diterbangkan jauh ke padang belantara, jauh dari mata ular, jauh dari jangkauan ular naga ini. Di sana dipelihara 3,5 tahun lamanya, 3,5 masa. Apa yang dialami di sana? 3,5 tahun, 3,5 masa berikutnya. Mari kita dengarkan. Jadi di padang belantara, perempuan ini, itulah gereja Tuhan mengalami. Kita baca ayat 24. Ayat 24 bagian terakhir, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Jadi 3 yang dikerjakan. Pertama, dosa diampuni, menghapuskan kesalahan, mengakhiri dosa. Nomor 1, menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kemudian untuk menghapuskan kesalahan, ayat 24, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Ini setengah minggu atau setengah dari 7 masa yang pertama. 3,5 masa yang berikutnya adalah nomor 1, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kedua, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, nubuatnya. Yang ketiga, untuk mengurapi yang maha kudus. Itu kalimat-kalimat terakhir dari ayat 24. 3 perkara juga. 3 perkara. Mendatangkan keadilan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan. Kedua, ketiga, untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi 3 perkara yang dialami oleh gereja Tuhan di padang belantara. 3 perkara. Di bumi ini sekarang, 3 perkara yang kita alami sekarang adalah dosa diampuni, kefasikan diakhiri, kesalahan dihapuskan. Ini yang kita alami sekarang. Untuk dilanjutkan 3,5 masa di padang belantara mengalami ini, keadilan. Sekarang kita diperlakukan tidak adil. Tidak usah memberontak. Kalau merasa hidup di dunia ini, di keluarga, dalam rumah papa dan mama, kita sebagai anak mungkin tidak begitu dikasihi dalam keluarga, tidak diperlakukan secara adil. Dalam masyarakat mungkin kita mengalami begitu. Tidak usah kita menuntut keadilan sendiri. Tuhan itu adil. Sekarang kita pikirkan bagaimana dosa kita. Jangan kita berbuat dosa, jangan kita hidup dalam kesalahan dan sebagainya. Nanti di sana kita akan terima keadilan kita, keadilan yang sekarang diinjak-injak sementara kita di bumi ini. Keadilan itu tidak hilang.
Asal kita disucikan di dunia ini. Kita tidak salah disalahkan. Kita tidak salah, kita disalahkan. Untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan, kita rela menanggung kesalahan orang. Keadilan itu akan kita terima, dan keadilan yang kita terima nanti keadilan yang kekal, artinya tidak bisa diganggu gugat. Kita menerima keadilan di sana, disiapkan di padang belantara, jauh dari mata ular. Keadilan kita akan kita terima kembali di sana untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kemudian untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat. Nabi ini bicara tentang nubuat. Sekarang yang kita lihat di mimpi kita tidak ngerti. Yang sekarang kita dengar dalam firman nubuat, pendeta sudah khotbah ngotot kok nggak ngerti, masih tetap nggak ngerti. Tetapi bagaimanapun kita tidak mengerti, kalau kita mau percaya, di sana kita akan lihat bukan cuma pengertian, kegenapannya. Ini loh yang dulu pendeta bilang ini, yang dulu Nabi bilang, yang dulu Rasul ceritakan. Ya ini yang guru sekolahmu minggu, guru sekolah minggumu ceritakan. Ya ini cerita Sakeus itu apa sih? Nanti itu merupakan nubuatnya, nanti akan dijelaskan di sana secara jelas. Untuk apa? Supaya firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Padang belantara makanan kehidupan kita. Makanan di sana adalah firman yang menjadi daging. Itu makanan kita. Di sana tidak ada lagi roti dan sebagainya, yang kita makan adalah firman. Supaya kita tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu digenapkan. Jadi gereja Tuhan itu di sana menerima kegenapan dari firman. Firman itu dipermanenkan di dalam pikiran manusia, di dalam hati manusia, di dalam daging manusia. Sebab kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudaraku, satu kerajaan yang hanya ada kebenaran. Oh, begitu membahagiakan kita. Tapi lebih dahulu kita harus dihapuskan dari segala dosa. Jangan, firman Allah tidak bisa dicampur nanti dengan dosa. Itu harus dihapuskan dari sampai kepada dosa yang sudah menjadi darah daging, sudah menjadi tabiat, sudah kefasikan. Itu dicuci oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan sekarang ini. Menjelang gereja Tuhan mengalami disingkirkan, di sana dia terima keadilannya. Kita sekarang dibuat seenaknya, difitnah, dimaki. Keadilannya nanti kita terima di sana. Kamu dulu dimaki, kamu tidak salah. Di sana kita terima upahnya, keadilan yang kekal, pembenaran dari Tuhan. Firman bisa menjadi darah daging dalam seluruh kehidupan kita. Di sana nanti Tuhan katakan tidak lagi ada orang yang mengajar temannya untuk mengenal Tuhan. Tidak ada lagi. Sebab semua bukan cuma mengenal, tapi mengalami hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk menerima urapan yang maha kudus. Urapan seperti urapan yang ada pada Yesus. Di sana urapan kita memuncak. Puncak dari urapan urapan Roh Kudus. Dengarkan, dan ini saya rasa kalau saudara mau tanamkan di otak, tanamkanlah di otak. Kalau saudara mau catat. Puncak dari urapan Roh Kudus adalah takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Itu puncak urapan. Jadi bukan cuma kepenuhan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang tetap menguasai kita. Puncaknya adalah takut akan Tuhan.
Jadi orang kepenuhan Roh Kudus ini, orang mengenal Tuhan, buktinya, tandanya adalah dia tidak mau berbuat dosa. Itu takut akan Tuhan. Dia menjauhkan diri dari segala dosa. Ini takut kepada Tuhan. Ini puncak urapan. Jadi kalau kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus, tanda-tandanya banyak. Mulai dengan berbahasa lidah, dilanjutkan dengan keubahan hidup. Itu orang kepenuhan. Jangan baru kata-kata bahasa asing kemudian nipu sana. Waktu doa sudah berbahasa asing, bahasa lidah, tapi nipu. Ditanya ndak ngaku. Tapi kalau doa nomor 1 berbahasa lidah. Sebab banyak kali memang bahasa lidah cuma dipelajari. Itu yang tidak boleh dihadap di dalam sidang jemaat. Jadi tanda-tanda ini keubahan itu sampai meningkat kita ini menjauhkan diri dari dosa. Coba kita baca dalam 2 Timotius. Surat 2 Timotius. Baca. Surat Timotius yang kedua. Pasal yang kedua ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah... Ini meterai ini pekerjaan Roh Kudus. Meterainya ini ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa yang ia kasihi, siapa yang kepunyaannya. Terus, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ya, hendaklah meninggalkan kejahatan. hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini artinya takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Ini takut akan Tuhan. Gampang-gampangnya adalah takut berbuat dosa, takut berdusta, takut mencuri, takut melanggar. Ini orang miliknya Tuhan. Meterainya itu, meterainya Tuhan tahu setiap miliknya. Kita kembali dalam Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9. Jadi saya tadi bicara keadaan kita sekarang mengalami penyucian. Untuk sesudah itu gereja Tuhan disingkirkan. Wahyu 12. Gereja Tuhan diterbangkan ke padang belantara, mengalami keadilan, mengalami kegenapan firman dan nubuat, dan mengalami urapan yang maha kudus.